Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan tugas analisis dokumenter bangsa Moors dan era gemilang Islam. Eh, Perkenalkan, dengan saya Alif Rafif Lovrisi dan ada teman saya Givari Renjiro, Anastasia, dan juga Nashwa Firly. Latar belakang. Eh, Sejarah adalah rekaman kejadian di masa lalu yang mempengaruhi kehidupan di masa sekarang. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui serta memahami perkembangan perubahan dalam peradaban di masyarakat. Belajar sejarah Islam sangat penting untuk membuat kita tahu bagaimana kejayaan Islam di masa lampau di bidang seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, dan juga politik. Salah satu sejarah peradaban Islam yang harus kita ketahui adalah bagaimana bangsa Moors yang menciptakan masa keemasan di Eropa, terutama dalam aspek seni, arsitektur, dan juga ilmu pengetahuan. Bangsa Moors mewariskan banyak kebudayaan yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Yang warisan-warisan tersebut tersalurkan ke khilafah-khilafah besar. Selanjutnya yang akhirnya mendapatkan gelar The Golden Age of Islam. Selanjutnya ada kemajuan bangsa Moors. Orang Maroko dahulu dikenal dengan sebutan bangsa Moors. Bangsa Moor memerintah Spanyol dari 711 Masehi hingga tahun 1492 Masehi. Pemimpin Islam pertama yang mencapai Spanyol ini adalah Abdul Rahman III. Bangsa Moors merupakan sebagian besar pasukan pada saat itu. Abdul Rahman III membawa budaya dan pembelajaran dari pusat dunia Islam ke Al-Andalus. Ketika ia tiba di Spanyol, ia datang ke Cordoba yang masih berantakan. Jembatan Romawi pun telah runtuh ke sungai. Namun, Abdurrahman III membangun kembali kota tersebut. Lalu selanjutnya masih dalam kemajuan bangsa Moors, yaitu umat Muslim datang ke Spanyol dan menciptakan sebuah masyarakat yang maju. Pada masa ini mereka bukan bangsa yang ganas, tetapi mereka menciptakan sebuah budaya intelektual yang progresif dan juga berdampak pada kehidupan di Eropa. Akan tetapi, Spanyol berhasil direbut kembali oleh Ferdinand dan Isabella yang menandakan titik balik bagi Eropa pada abad pertengahan yang telah berakhir, dan orang-orang Barat memulai kekuasaannya. Penemuan orang-orang Muslim menjadi awal sebuah era dalam sejarah kebangkitan Eropa dan runtuhnya Islam di Eropa. Selanjutnya ada bangsa Moors dan peradaban emasnya. Di Spanyol, bangsa Moors memerintah dengan keadilan. Orang Kristen dan Yahudi diperlakukan dengan baik dan punya hak yang sama. Sehingga beberapa dari mereka ada yang menduduki jabatan penting di pemerintahan, bahkan ada yang menjadi pemeluk agama Islam. Saat bangsa Moors memerintah, Spanyol menjadi makmur dalam sektor perdagangan, pertanian, seni, serta memberikan kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan hingga menjadikan Cordoba sebagai kota dengan peradaban yang maju di Eropa. Tidak hanya kemakmuran materialis saja, tetapi juga kemakmuran karena diberikan jaminan perdamaian, keamanan, dan kebebasan memeluk agama kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan alur besar atau alur umum bangsa Moors, kita akan menjorok lagi lebih detail untuk menjelaskan alur secara umum khilafah Islamiyah itu tersendiri. Bangsa Moors timbul atau muncul pada khilafah Umayyah, yaitu kekuasaan Bani Umayyah, terkhususnya di bangsa Andalusia atau kota Andalusia. Kemudian dilanjutkan kepada kekhilafahan Abbasiyah yang dikuasai oleh Bani Abbasiyah yang memiliki spesifikasi atau hal yang spesial yang beda dari sebelumnya, yaitu beda dari bangsa Moors, yaitu adalah Baitul Hikmah. Pergantian alih khilafah kekuasaan tidak menghentikan khilafah Islam secara umum dalam meningkatkan segala faktor perkembangan, bahkan menjadi lebih besar dari sebelum-sebelumnya, seperti transisi khilafah Umayyah yang tadi bangsa Moors menjadi khilafah Abbasiyah. Kita akan lebih mendetail pada khilafah Abbasiyah dan kejayaannya. Pada masa khilafah Abbasiyah ini, tercapainya peradaban yang gilang gemilang dan juga merupakan puncak kejayaan negara Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah, merupakan masa keemasan Islam atau yang sering kali disebut dengan The Golden Age. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, maupun kekuasaan.
Selain itu juga berkembang cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini selanjutnya melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan beragam inovasi baru dalam aneka disiplin ilmu pengetahuan. Kita lebih mendetail lagi pada Bani Abbasiyah ini terdapat Baitul Hikmah dan pionir-pionir di dalamnya. Yang semua itu berpusat pada satu tempat yang agung, yaitu Baitul Hikmah tersendiri yang terdapat di dalamnya cendekiawan-cendekiawan pewaris ilmu pengetahuan. Kita akan sebutkan di slide selanjutnya. Nah, segelintas cendekiawan Baitul Hikmah. Cendekiawan Baitul Hikmah terdapat 4 cendekiawan besar. Ada Ibn Sina, Bapak Kedokteran Dunia, kemudian Ibn Haytham, Bapak Optik Dunia, kemudian juga ada Al-Biruni, Bapak Ilmu Geodesi, dan juga yang terakhir adalah Al-Khawarizmi. Terdapat Ibn Sina, yaitu cendekiawan bernama Ibn Sina yang memiliki karya Al-Qanun fi At-Tib. Beliau dijuluki dengan Bapak Kedokteran Dunia. Al-Qanun fi At-Tib, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi buku rujukan dan standar di bidang kedokteran pada berbagai universitas dan terus digunakan selama berabad-abad hingga akhir sekitar tahun 1650 dan dampaknya masih abadi hingga saat ini. Kemudian ada Ibn Haytham, Bapak Optik Dunia. Sama seperti Ibn Sina, buku optik Ibn Haytham Al-Manazil tidak hanya memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu optik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih luas, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat. Kemudian ada Al-Biruni atau Bapak Ilmu Geodesi, julukannya, berhasil membuat rumus kalkulus yang ditemukan oleh Sabit bin Qurrah dengan menggunakan bukti-bukti geometris. Penemuan ini akhirnya diklaim sebagai penemuan Isaac Newton oleh orang-orang Barat. Kemudian yang terakhir ada cendekiawan Al-Khawarizmi atau Bapak Aljabar dan Algoritma, atau bisa juga disebut dengan Bapak Matematika. Dalam bidang matematika, beliau banyak memberikan sumbangan yang berharga kepada dunia, khususnya perkembangan ilmu aljabar dan aritmatika. Selanjutnya, kesimpulan yaitu bangsa Moors menjadi salah satu pemicu peradaban Islam menuju kemasannya pada khilafah-khilafah selanjutnya. Bahkan pengaruh mereka tidak berhenti pada teritorial dan waktu khilafah Islamiyah, tapi juga meluas sampai bangsa Eropa dan warisan mereka menjadi abadi sampai saat ini. Salah satu faktor pemicu peradaban emas tersebut adalah keterbukaan manusia terhadap ilmu dari manapun. Atribut paling penting untuk suatu bangsa itu bisa menjadi sebuah bangsa yang maju. Dunia sudah banyak membuka lembaran barunya, dan nama Islam selalu tertulis pada setiap lembaran. Akan tetapi, itu sebatas sejarah yang dapat dibaca dan bertolak belakang dengan penerus nama Islam yang sekarang ada. Jika kita melihat dan menyimpulkan lebih dalam pada setiap fase perubahan khilafah-khilafah Islamiyah, tidaklah setiap khilafah jatuh kecuali dengan khilafah itu sendiri, yaitu dengan melepas akar mereka. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata tentang umat Islam, "Dahulu kita adalah umat yang hina, kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka, jikalau kita meminta kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita." Dan realitanya sekarang, umat Islam terkhususnya Indonesia, apakah teguh memegang akar mereka atau malah melepasnya? Pendahulu-pendahulu dari saudara Muslim kita sudah memberikan kepada kita banyak pelajaran, dan mereka membuktikannya dengan telah meninggalkan kepada kita bahkan seluruh dunia suatu legasi yang besar, dan kitalah yang pantas untuk mewariskannya. Tetapi kembali lagi kepada kita semua, apakah legasi mereka akan sekedar kita baca atau kita jadikan suatu realita atau bahkan lebih baik dari sebelumnya? Syukran kasiran dan terima kasih untuk semuanya. Kami tutup dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.